Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A9 di sini akan mempresentasikan desa pattern facet. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, Sabik Budin Alawi dengan NIM belakang 31. Perkenalkan, nama saya Rahmanifah dengan NIM belakang 026. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Salma dengan NIM belakang 022. Jadi, untuk definisi dari desain pattern facet ini sendiri, jadi berdasarkan definisi pada buku desain pattern, facet ini menyediakan unified interface atau beberapa antarmuka yang disederhanakan dan digabungkan untuk serangkaian interface dalam suatu sistem. Facet ini mendefinisikan interface dengan tingkat tinggi yang membuat subsistem lebih mudah digunakan. Lalu konsepnya facet pattern ini menyembunyikan kompleksitas dari suatu subsistem ke dalam satu kelas facet, di mana kelas tersebut akan diakses oleh klien sehingga klien dimudahkan dalam menggunakan sistem yang dibuat. Pattern ini mendukung loss coupling. Lalu tujuan dari facet pattern ini untuk menyederhanakan interaksi dengan sistem yang kompleks. Dalam konteks ini, sebuah subsistem bisa terdiri dari banyak kelas dan antarmuka yang saling berhubungan yang bisa membingungkan atau sulit dikelola jika digunakan langsung oleh klien. Nah, contoh permasalahannya, bayangkan jika harus membuat kode bekerja dengan banyak objek dari library atau framework yang kompleks. Biasanya, kita perlu menginisiasi semua objek tersebut, melacak tergantungannya, menjalankan metodenya dengan urutan yang benar, dan sebagainya. Nah, akibatnya, logika bisnis setiap kelas akan menjadi sangat terkait erat dengan detail implementasi dari kelas-kelas pihak ketiga, dan membuatnya sulit untuk dipahami dan dipelihara. Nah, solusinya, preset ini menyederhanakan bangunan subsistem yang kompleks dengan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan. Preset ini hanya menawarkan fitur-fitur yang benar-benar diperlukan oleh klien. Nah, contohnya, jika perlu mengkonversi video dalam aplikasi, kita bisa membuat kelas preset yang hanya memiliki metode encode untuk melakukan tugas tersebut, meskipun library konversi video memiliki banyak fitur lainnya. Lalu untuk contoh analoginya, bayangkan kita sebagai klien ingin menelpon sebuah toko untuk melakukan pemesanan barang. Nah, operator ini dianalogikan sebagai facet untuk semua layanan di toko tersebut. Operator ini menyediakan antarmuka suara yang sederhana untuk sistem pemesanan, pembayaran, dan layanan pengiriman. Kemudian selanjutnya, dari fasad itu yang utama yaitu fasad kelas yang menyediakan kenyamanan akses ke bagian tertentu dari fungsionalitas subsistem. Mana fasad mengetahui kemana untuk mengarahkan permintaan klien dan mengoperasikan semua bagian yang bergerak. Kemudian yang kedua ada kelas additional fasad dapat dibuat untuk mencegah suatu fasad menjadi terlalu rumit dengan fitur terkait. Additional fasad ini dapat digunakan baik oleh klien maupun kelas fasad lain. Selanjutnya ada subsistem yang kompleks yang terdiri dari banyak. Nah, untuk membuat semua objek itu dengan baik, harus dipahami secara mendalam detail dari implementasi subsistem tersebut. Ini melibatkan inisialisasi objek dalam urutan yang benar dan menyediakan data dalam format yang tepat. Kelas-kelas pada subsistem tidak mengetahui keberadaan dari kelas fasad. Kemudian yang terakhir itu ada klien, di mana klien ini menggunakan fasad daripada memanggil objek sistem secara langsung. Kemudian ada penerapan dari fasad itu sendiri. Yang pertama, gunakan fasad pattern ini saat perlu untuk memiliki antarmuka yang terbatas, namun lugas dan subsistem yang kompleks. Kemudian fasad ini mencoba untuk menggunakan jalan pintas dan fitur sistem yang paling digunakan dan paling sesuai dengan sebagian kebutuhan dari klien. Kemudian gunakan fasad ketika ingin menyusun sistem menjadi beberapa layer. Buat fasad untuk menentukan attribute setiap tingkatan subsistem. Dapat diulangi penggabungan antara beberapa subsistem dengan mengharuskan mereka berkomunikasi hanya melalui kelas fasad. Selanjutnya ada cara implementasi dari facet sendiri. Yang pertama,
Periksa apakah memungkinkan untuk menyediakan interface yang lebih sederhana dibandingkan apa yang telah disediakan oleh subsistem. Yang kedua, deklarasi dan implementasikan interface ini dalam kelas facet baru. Facet harus mengalihkan panggilan dari kode klien ke objek subsistem yang sesuai. Kemudian, facet harus bertanggung jawab untuk menginisialisasi subsistem dan mengelola siklus hidup selanjutnya, kecuali kode klien sudah melakukan hal ini. Yang ketiga, untuk mendapatkan manfaat penuh dari pola facet ini, buat semua kode klien berkomunikasi dengan subsistem hanya melalui facet, sehingga kode klien ini dilindungi dari perubahan apapun pada kode subsistem. Dan yang keempat, jika facet menjadi terlalu besar, pertimbangkan untuk mengekstrak sebagian perilakunya ke kelas facet yang baru, yaitu additional facet. Nah, selanjutnya ini ada pro dan kontra dari desain pattern facet ini. Yang pertama ada pro, yaitu dapat mengisolasi kode dari kompleksitas subsistem. Jadi, facet ini dapat membantu menyederhanakan kode dengan menyembunyikan si kompleksitas subsistemnya. Selanjutnya ada kontranya, yaitu facet bisa menjadi guide object yang terhubung dengan semua kelas dalam aplikasi. Nah, facet ini ada resiko jadi facetnya menjadi terlalu besar dan terhubung dengan semua kelas di aplikasi. Jadi, kita juga harus berhati-hati agar tidak membuat facet yang terlalu rumit dan menggabungkan terlalu banyak fungsi di satu tempat. Selanjutnya ini ada relation facet dengan desain pattern yang lain. Yang pertama ada facet sama adapter. Facet ini membuat antarmuka atau interface yang baru yang lebih sederhana untuk berinteraksi dengan banyak objek dalam sebuah sistem yang kompleks. Sedangkan adapter itu menyesuaikan antarmuka yang sudah ada supaya bisa digunakan dengan cara yang baru. Biasanya hanya bekerja dengan satu objek. Kemudian ada abstract factory sama facet. Kalau di abstract factory ini dapat berfungsi sebagai alternatif untuk facet sehingga ketika Anda hanya ingin menyembunyikan cara pembuatan objek subsistem dari kode klien. Selanjutnya ada flywheel dan facet. Di flywheel ini jika di flywheel, cara membuat banyak objek kecil untuk efisiensi, sedangkan facet, cara membuat satu objek yang mewakili seluruh subsistem untuk kesederhanaan. Selanjutnya ada mediator dan facet. Di mediator ini memusatkan komunikasi antara komponen-komponen sistem. Komponen ini hanya mengetahui objek mediator dan tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Sedangkan facet menyediakan antarmuka sederhana untuk sekelompok objek tanpa menambah fungsionalitas yang baru. Dan objek-objek dalam kelompok ini tetap bisa berkomunikasi secara langsung. Yang kelima ada facet dan singleton. Kelas facet seringkali dapat diubah menjadi singleton karena sebuah objek tunggal facet sudah cukup dalam kasus kebanyakan. Dan yang terakhir ada facet dan proxy. Facet mirip dengan proxy karena keduanya menampung entitas yang kompleks dan menginisialisasinya sendiri. Berbeda dengan facet, proxy memiliki antarmuka yang sama dengan objek layanan, sehingga keduanya dapat saling dipertukarkan. Mungkin sekian penjelasan tentang desain pattern facet dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.